kasih lah ya. Nah, saat aku bilang tadi Bang Hakim bilang, kok kamu ketemu lagi? Tapi saya kalau Tuhan ya aku bilang, mending menurut Tuhan ya Bapak ya. Bapak meninggal 03 Desember 2006. Orang ini lari semua ke Siantar total. Kenapa? Karena sempat bermukim Bapak sana. Tahu lah orang Bapak lah. Tahu juga orang susah lah. Kan sama-sama susah lah. Sama bisa susah di situ. Orang itu Bapaknya keras juga. Disiplin lah Bapak. Meninggal kan. Kebun kita ada, aku cerita dulu tadi yang di sana. Kalau bukan karena mama aku udah bersumpah gak akan bertemu lagi. Tema bilang hasil Bapak tak enggak usah siapa-siapa, tapi bisa memiliki kebun ada dari kau. Masa saya Bapak nggak bisa bahagia, itulah. Nah itulah salah satu dua di lagu dua tak begitu yang sudah sempat aku patah arang. Sekarang nggak berkebun lagi. Makanya dalam filosofi hidup dia bilang kebun ini ada karena Bapak dan atas arahan Mama. Nah tentu Tuhan juga kan seperti kita bilang, betul segala minyak terus nanti dikasih makan depan sama indah terus siapa boleh suka gitu ya. Nah gitu. Itu kali abang Anda. Itu barangkali aku bilang, tapi sudah tinggal orang tua ya. Tapi kalau meninggal nggak harus kita siang. Kalaupun kita bila sana, tapi kita itu boleh tuh keluarga udah bisa kita tembak kita baru kita masuk bukan baru lagi kita ketemu sama yang HP ganti cari selagi. Jadi ada Pak Ketua. Tadi ngobrol saya sama Pak Rudi. Kaitannya kan gini. Kita jauh-jauh ke sini lah ya. Kan ibaratnya ada yang mau saya pribadi dan mungkin tim juga ada yang mau saya petik lah dari Pak Rudi ya. Kaitannya kan dengan perkebunan lah yang memang bukan bidang saya nih. Tapi kan ternyata memang Pak Rudi ini welcome sampai dari administrasi sampai dengan ke lapangan. Seperti apa sebenarnya? Sampai buka puasamu dipikir Bapak ini, makanya kita buka puasa dulu itu tak. Kan itu kaitannya kan lebih dibuka lagi nih pola pikir saya nih. Kaitannya kenapa saya bilang pola pikir saya terbuka, kan selama ini kan memang nggak paham juga saya. Contoh kayak tadi lah terkait dengan terasan, konsep terasan yang baik lah menurut saya. Kan harus ada jalannya nih. Nah, di kita kemarin, kita punya terasan tapi nggak ada jalannya. Jadi itulah yang menyebabkan adanya langsir motor, langsir mobil kecil kan itu. Kemudian juga yang kedua dilihat juga usaha dari Pak RTN lah ya. Ibaratnya gini, beliau susah payah membawa kami dari kampus sampai ke Bengkulu sini, sampai di tempat Pak Rudi dan Pak Iben kan ada sesuatu yang memang dituju nih. Dan itu bukan buat pribadinya beliau, tapi buat Poktan lah, kan gitu. Poktan Grup. Nah, itu yang memang harus dicermati juga dan dipahami juga. Walaupun memang beliau tadi malam sempat juga bilang berburu ke padang datar, dapat lurus sebelah kaki. Ya. Coba apa artinya aku bilang? Kan akhirnya saya tahu artinya bahwa kalau berbuat sesuatu jangan tanggung-tanggung kan gitu. Nah itulah memang yang tadi kami diskusikan dan juga disampaikan Pak Rudi bahwa ada loh trik-trik tertentu yang memang harus ini wajib nih dilaksanakan, dan setelah ini wajib dilaksanakan imbasnya akan kesini. Itulah kami diskusi dengan Pak Rudi, Mas Koko sama tim Agro juga. Oh ini loh kan gitu. Nah, nanti implementasinya kita bawa ke estate. Nah, tinggal nanti ketegasan manajer terhadap
timnya di bawah, kan itu. Tegas terukur. Iya. Itu Nah. sih. Ya seperti yang sudah disampaikan Pak Ketua, Pak Ustadz, Pak Rudi dan Pak Ben, bahwa cita-cita atau niat dari Pak Pembina atau dalam hal ini Pak RT YSD ini bukan sekedar untuk beliau sendiri, tapi untuk banyak orang yang sampai dengan puasa pun digas gitu ya Pak Ketua. Ya dengan seksama memang tujuannya sangat positif, dan tadi seperti yang disampaikan niat awalnya itu untuk memperoleh nilai A, tapi sampai dengan sini ternyata A+. Jadi tujuan awalnya memang untuk menimba ilmu, komunikasi langsung dengan Pak Rudi dan Pak Ben, membangun chemistry sehingga kami ini nanti tidak lagi melalui Pak Pembina, kan kalau sudah ini kan bisa komunikasi untuk saling sharing atau tanya-tanya kembali kan Pak Rudi, sehingga Pak Pembina juga menjadi lebih ringan karena tidak harus beliau langsung yang turun tangan. Nama saya Nesa Kasubir Putri, PIN 110800. Dari saya pengalaman dari awal kesini baru pertama kali ini sendiri kota jauh, terus jalannya keluarnya banyak, udah gitu bapak bawanya rada ugal-ugalan gitu. Rasa ugal-ugalan rasanya, tapi kalau dilihat dari maknanya baru berbeda dia gitu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak RTN. Perkenalkan, nama saya Irmawati Sinaga, PIN 230398. Saya menjabat sebagai kos kontrol yang sekarang dipindah alihkan menjadi PJS BKO kan. BKO kan sebagai PJS KTU di Kebun Alim. Untuk pertama kali Irma menerima info bahwasannya Irma menjadi PJS KTU, awalnya Irma sempat mengatakan ke Bapak Irma kurang mampu, cuman Bapak bilang mampu, kata Bapak. Kalau aku pikirkan, aku nggak mampu, pikir nggak mampu, nah, Tuhan akan mampukan, gitu ya? Iya, menurut Irma berat jadi KTU. Tapi setelah Bapak memberikan Irma kesempatan untuk belajar ke sini untuk bertemu Bapak Benjamin Siregar, karena Bapak berjanji kepala menjadi kaki, apa sih Pak? Kaki menjadi kepala. Kaki kepala total. Iya. Kata total. Iya. Setelah itu Irma dikasih kesempatan Bapak untuk ke Bengkulu, yaitu ke Muko-Muko, untuk sharing, diskusi sama Bapak Benjamin Siregar tentang bagaimana sih sebagai KTU gitu. Apa sih yang harus dikontrol, apa sih yang harus dikerjakan. Dan ternyata puji Tuhan Irma dikasih seorang Bapak Benjamin Siregar yang humble ya Pak, humble. Lebih dari apa yang ku minta. Iya, lebih dari apa Pakai yang aku diminta. Tuhan. Ini saya bentar, nanti tanggapan dulu ya. Ya, oke, makasih. Terus kan teman-teman nampak mampu. Ya. Aku mampu bawa mobil kok. Tahu, dan ini baru perjalanan saya pertama ke Bengkulu. Bengkulu ternyata daerahnya turunan menanjak tikungan. Berat nih bang, berat nih. Berat. Tati bang. Mantap. Tati. Aduh, gue super sama. Minum baju lagi ya.
terkait dengan cara Bapak mengendarai kendaraan, Pak ya. Ini kan sudah yang kesekian kali saya mengikuti rombongan bersama dengan Bapak dan drivernya Pak Pembina langsung. Kenapa? Karena saya ke supir. Iya, sehingga mungkin orang-orang yang baru, kalau Pak Rudi dan Pak Benny mungkin sudah pernah sebelumnya. Kalau boleh mungkin kapan-kapan bisa nyoba, Pak. Biar tahu gambarannya. Sehingga ada satu momen dulu sama rute Jakarta ke Sekayan, saya pernah sampaikan ke Pak Pembina, kira-kira kalau seperti ini cara mengendarai kendaraan dan terjaga gitu, terlindungi, artinya setiap momen itu, setiap kesempatan sampai pada tujuan pada akhirnya, apa kira-kira Pak Pembina itu ada Dewi Fortuna di belakangnya, sehingga ini kira-kira unlimited atau tidak kan gitu. Jadi saya sampaikan ke Pak Pembina seperti itu, sehingga di kesempatan ini pun masih dengan cara yang sama, bahkan saya rasa ini agak sedikit lebih ekstrim karena rutenya juga lebih tajam kelokannya, dan banyak 2 jam full kelokan Pak di Bengkulu ternyata. Memang tanggal 4 Juli itu jadi panggil ke ruangan Pak RT, ditanya terkait dengan pergantian ketua Poktan. Nah, saya sebagai kandidat kan gitu, saya bilang saya nggak bisa langsung jawab karena kan segala sesuatunya pasti ada risikonya kan gitu. Nah, itu juga pun saya harus komunikasi ke istri kan gitu Pak. Dan bagaimanapun kalau saya terima dan istri terima kan jadi double doanya, doa restunya kan itu. Nah, tambah lagi saya juga bilang ke ibu saya kan, saya ada dapat amanah sebagai ketua Poktan kan gitu, tapi memang sebelumnya sampean sudah GM. Iya. GM menangani ini juga gitu ya. Baru kedua, karena selama ini kesalahan kita overlap di sana antara manajer sama ketua. Dia ketua Jakarta gitu ya. Iya. Nah, terkait hal itu kemudian tanggal 5 Juli ini kebetulan penasihat hukum Poktan Group itu lagi Pak Samuel Utasoid SMH PDH gitu loh. Nah, kebetulan beliau dapat berkat dari Tuhan, seorang buruh ya Pak, buruh. Nah, kebetulan kami buruh Pangwaran, kami ke kediaman beliau lah. Sampaikan juga terkait dengan kandidat pencalonan saya sebagai ketua kan itu, ketua Poktan SMB. Nah, beliau juga ya mendukung karena ya selama ini kan komunikasi saya dengan beliau kan terjaga gitu. Nah, kemudian memang ada juga bahasa dari beliau itu, Pak RT Yosi ini pemikirannya tuh nggak seperti orang-orang biasa, out of the box lah. Nah, memang kan terkait dengan pola pikir ini kan, kalau orang normal pasti berpikirnya aksi dulu baru reaksi kan. Nah, kalau beliau enggak, reaksi dulu, aksinya apa nih? Dibalik pola pikirnya kan gitu. Nah, memang nggak semua orang bisa seperti itu kan. Saya pun kayak gitu. Aksi ini paling reaksinya A, B, C, D, E kan gitu kan. Kalau ini enggak, reaksi dulu nih. Dari reaksinya A berarti aksinya harus begini. Reaksinya B, aksinya harus begini kan. Nah, itulah memang yang nggak pernah terpikirkan oleh orang-orang di sekitar Bapak ya. Satu lagi memang beliau ini kan disampaikan oleh Pak Samuel Soid, nggak pernah dapat klien ya, ibaratnya klien yang mempunyai perhatian seperti keluarga lah. Dan beliau pun begitu juga. Prestasi beliau kan biasanya klien-klien kan cuma sekedar hubungan kerja aja nih, selesai itu udah selesai. Nah, Pak RT ini kan enggak. Beliau kalau udah kenal dan udah dekat, merasa dekat dan nyambung, pasti beliau akan lebih dari antara urusan bisnis lah, lebih ke kekeluarganya, kasih sayang beliau. Itu sebenarnya yang saya lihat terhadap Pak Sem, juga terhadap yang lainnya juga. Itu memang digambarkan oleh Pak Samuel.
Dan memang itu terjadi nggak ke Pak Sem juga. Banyak di rekan-rekan Toton Group lah yang seperti itu juga. udah konteksnya bukan lagi atasan dan bawahan, atasan atau staff atau karyawan dan owner, nggak seperti itu lagi. Bahkan lebih dari, kalau aku bilang lebih dari orang tua. Yang kadang saya sendiri berpikir gini, mungkin orang tua kita nggak akan melakukan seperti itu ya di kondisi kita seperti ini. Tapi beliau ya berpikirnya udahlah, kasih sayang aja. Toh nanti apa yang kita buat baik akan timbul juga nanti kebaikan lagi. Nggak tahu itu kapan, mau itu sehari, sebulan, atau mungkin 10 tahun lagi kan itu. Pikiranku berbaik sama seorang paling wanita lah. Kau kiranya menjadi yang dua ekor lah bagi kami. Yang dua perempuannya. Nah ini juga yang saya rasakan hari ini kan gitu. Kan saya tahu Pak Rudi Malau, Pak Benjamin Siregar, ini kan dulu jauh nih, ya kan 2006 terakhir. Tapi kebaikan beliau dibalas lagi kebaikan oleh Pak Rudi dan Bang Benjamin kan gitu. Walaupun mungkin ada hubungan antara tulang dan bere kan gitu kan. Nah, itu yang saya lihat, oh kebaikan Bapak ini sekarang terbayarkan bukan cuma untuk beliau ya, tapi kayak ke saya, ke tim lah, tim Poktan SMB atau tim Toton Group, itu memang dirasakan Pak Rudi. Mungkin kalau beliau nggak baik, Pak Rudi mungkin dulu pernah bergabung, siapa itu kan gitu kan, mungkin apalagi ke saya kan. Tapi ternyata kan nggak seperti itu yang terjadi. Pak Rudi Malau, Bang Benjamin Siregar, welcome dan sangat humble lah saya bilang. Nggak pernah merasakan yang saya temui ya. Pak Rudi dan Bang Benjamin ini nggak melihat siapa saya nih, siapa beliau kan gitu, enggak. Yang saya rasakan ya, saya dikenalin Pak RTN ya udah berarti kita keluarga kan, itu yang saya rasakan. Nah, mungkin dari saya itu Pak. Makasih atas kunjungan tulang dengan tim. Ya kami pertama tidak menyangka, dari sebenarnya tahun sebelumnya, tahun lalu sebenarnya ada rencana tulang mau datang ke Muko-Muko ini. Cuman ada situasi hal tidak jadi, tetapi sebelumnya sudah sering juga berkomunikasi dengan tulang perihal masalah ini, konsultasi dulu sama Prik Diri Tonga sempat berhubungan, jadi segala sesuatunya sudah, apa yang diminta sudah kita sampaikan. Dan mungkin tulang ingin lebih jelas lagi apa yang dibutuhkan. Memang setelah sampai di sini berkomunikasi dengan si Guru Sinaga tadi, Irma, baru kita lihat ini sebenarnya yang dikerjakan di sana. Sebelumnya kan hanya sebagai gambaran-gambaran apa masalah yang terjadi, belum bisa kita bayangkan apa yang terjadi di sana. Jadi setelah saya lihat tadi disampaikan, ditunjukkan laporan-laporannya, disampaikan apa yang menjadi masalah setiap KTU di sana, langsung kita bedah apa akar masalahnya, dan kita bedah secara spesifik yang menjadi, karena dia pernah katanya menjadi krani KTU, tentu dia sudah tahu apa yang dikerjakan oleh KTU. Oleh karena itu saya tanyakan apa yang menjadi selama ini polemik seorang KTU di sana sehingga berganti-ganti. Dan beliau menyampaikan permasalahannya, fokusnya sepertinya di gudang, dan itu sudah kami bedah dan sudah aku sampaikan juga sama dia apa kira-kira trik-triknya, apa yang menjadi tugas utamanya, dan selanjutnya juga untuk hal-hal yang lain sudah saya sampaikan sebenarnya apa menjadi tugas KTU itu, tugas pokoknya, tugas utamanya. Dan kalau hanya laporan itu kan udah baku, itu laporan itu sudah baku, format itu sudah baku, tinggal bagaimana seorang KTU menjalankan. Itu yang tidak terjadi selama ini.
di tempat tulang, perkebunan tulang. Jadi format itu sudah ada sebenarnya awal pelaporannya apa dan segala macamnya. Jadi sudah saya sampaikan apa yang menjadi tugas pokok, apa yang menjadi tanggung jawab, dan apa yang menjadi hal-hal yang tadinya dia awalnya agak laporan gini-gini Pak agak memberatkan. Setelah saya buka pikirannya, saya kasih masukannya, oh ternyata gampang, gitu. Ternyata gampang dan tidak ada yang berat. Hanya saja dari konsisten seorang KTU itu harus dia konsisten, karena KTU tidak berdiri sendiri, dia mempunyai anggota. Tinggal bagaimana mengkontrol anggota ini, bagaimana untuk menjalankannya. Jadi terima kasih Tulang atas kunjungannya dengan tim, dan inilah yang bisa kami perbuat Tulang. Nggak ada lagi yang bisa kami perbuat. Ya, terima kasih yang sudah Tulang berikan selama ini juga bagi kami 2007-2008. Ya, jadi yang sambutan kami, kalau ada kekurangan kami dalam penyambutan, dalam hal lain-lainnya, perkataan, tingkah laku ataupun juga masalah makanan dan segalanya, kami mohon dimaafkan Tulang. Ya. Terima kasih Pak, sama-sama. Jadi ini yang bisa Tulang kami berikan sama Tulang. Jadi kalaupun nanti si Irma ada hal-hal yang perlu disampaikan, perlu ditanyakan, ya nanti bisa kita bantu juga. Yang penting saya sudah melihat sekilas tadi sedikit sudah disampaikannya laporannya, actionnya dan segala macamnya. Ada saya lihat, saya sedikit dapat gambaran tentang yang di sana. Jadi ya mungkin Irma pun sudah dapat sedikit apa yang menjadi tugas utama, tugas tanggung jawab daripada KTU. Rasa itu Tulang, ya. Sampaikan salamku, salam kami sekeluarga nanti sama Tulang, juga sama Upung nanti kalau jumpa. Nah, semoga Upung sehat, panjang umurnya, juga Tulang nanti dalam perjalanan pulang juga sehat sampai ke tujuan. Ya, semoga Toton Group makin maju. Amin. Ya, nanti kapan-kapan juga kami sampai di sana juga, mana tahu ada waktu, ya kan. Jadi nggak segan-segan lagi ke kantor Toton Group, ke kampus. Nah, udah beberapa orang sudah kita kenal kan, gitu. Ketuanya pula bilang. Saya rasa itu aja Tulang yang bisa kami sampaikan untuk tim juga. Terima kasih. Oke. Iya, makasih untuk abang-abang semua. Pertama sekali kan kita harus sampaikan puji Tuhan. Abang juga dari Jakarta sampai ke sini dengan rombongan dalam keadaan sehat. Terima kasih juga untuk kunjungannya. Terima kasih juga untuk sharing ilmunya. Karena kita bukan hanya sharing daripada practicing, tetapi bagaimana juga seperti tadi cerita persoalannya, persoalan juga kita belajar dari sana. Bagaimana memilah sebuah persoalan. Tapi sedikit flashback tadi menyambut pembicaraan tadi Pak Ustadz, saya sedikit di 2006. Sebenarnya kenapa seperti ini? Saya ada satu, karena abang ini kalau dengan abang Hakim ini kalau datang ke Toton dulu, hanya satu pesan kalau udah mau pulang. Saya perhatikan itu. Satu, jaga ladang kita. Itu yang pertama. Kedua, boleh tegur tapi pakai kekeluargaan. Karena dulu ya karena saya juga orangnya planter, ya harus kaku sedikit. Nah, di sana kita belajar berempati. Bagaimana sebenarnya. Nah, dari sana kita tahu dulu kalau abang ingat, kalau kita rapat juga kan harus ada seremoni manggang nih. Tapi yang kita dikasih daging, kalau abang cari ikan asin tuh. Nah, jadi di sana kita mempelajari seorang itu ternyata, oh iya, harus seperti ini bersikap. Inilah sebenarnya menggali, disambung lagi faktor pertemanan saya dulu dengan Rinto, waktu di kampus dulu, waktu kuliah, dia itu adik kelas saya. Nah sebenarnya dialah yang mengundang kita. Sebenarnya saya di sini dulu di Bengkulu ada di PT Sapta. Dia undang, tolong bantu. Ini punya keluarga kita, bang kita katanya. Jadi mempelajari di sana saya sampai kemarin juga take over. Ya mungkin kita banyak komunikasi dengan abang ya untuk bagian alat berat dan segala macam.
masih saya yang melepaskan. Jadi ikatan inilah yang sebenarnya menggugah kita sampai hari ini. Dan seperti saya pribadi selalu saya sampaikan ke abang, ya kita kan di perusahaan, tetapi kalau kita yang seperti ini, kita ini ditetaskan dari Toton. Kalau tidak ada Toton, mungkin tidak ada jembatan untuk ke company yang sekarang. Jadi inilah yang selalu kita pegang sampai hari ini. Jadi itu juga selalu saya sampaikan di kesempatannya juga, ya terima kasih atas kesempatannya, peluangnya, sehingga sejauh ini kita masih melangkah. Dan dari sana kita banyak belajar dulu. Ya memang yang kita pegang pertama sekali, saya terharu waktu itu ya, saya dikasih kepercayaan untuk menggeser semua aset ke Jambi ini dulu. Kalau abang masih ingat, karena Pak Sibarani udah duluan berangkat dan saya yang terakhir. Nah di sini sebuah kepercayaan memberikan membuat aset ini kan sebenarnya hubungan keluarga nggak ada. Tapi di sini yang saya pegang betul kepercayaan, dan sampai sekarang mudah-mudahan di company ini juga ya kepercayaan dan kejujuran. Sebenarnya itu. Jadi dari hasil kunjungan kita tadi mungkin kita udah banyak sharing. Mudah-mudahan saya hanya bisa menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena dari tahun 2006 saya tahu betul perjalanan Toton. Bagaimana dulu menghitung jalan, bagaimana dulu kita hampir jatuh di traktor, bagaimana kita sampai ke Simpang Tanjung Medan. Inilah sebenarnya yang saya pikir kenapa ya abang sana belum up gitu ya. Terlalu banyak trouble berarti. Ini yang saya pikirkan kemarin. Nah mudah-mudahan dengan sharing-sharing seperti ini, dengan prinsip tadi, sebenarnya ini saatnya bukan untuk memilih, tapi waktunya untuk menjadikan. Karena seperti saya lihat tadi, form selalu saya bilang, apa sih format sudah ada semua, tapi bagaimana hierarki saja berjalan. Kalau memang mau ditegakkan sebuah kebun, ya struktur harus berjalan. Ya kadang-kadang memang saya tadi bilang sama Pak Ustadz, ya kadang-kadang ketegaan itu harus ada. Ya kalau dia menjadi duri, kasih dia peluang dulu ke tempat lain supaya kita bina, baru kita kasih kesempatan berikutnya untuk berubah. Atau bagaimana mempertahankan satu pos, ya mungkin kita geser dulu ke pos lain untuk menempatkan orang yang baru di sana. Jadi selalu saya sampaikan juga, ya saya nggak terlalu berani jauh. Apa yang saya punya, kemampuan yang mungkin menurut abang ya sekarang ini atau kawan-kawan di tim kita ini sebagai tempat untuk bertanya. Kalau saya sebenarnya saya lebih ke sharing bagaimana membedah sebuah persoalan, bagaimana ketenangan abang dari, ya saya tahu persis dari 2006 bagaimana lika-liku dalam penegakan kebun ini. Sebenarnya dari dulu juga sudah mau ditegakkan form, dari mulai Pak Tompul, saya paham betul bagaimana dulu kita mempresentasikan setiap malam, dan saya udah tahu bagaimana struktur selalu yang dipegang. Kalau sekarang saya selalu bilang abang ya, jadi saya tahu ini selalu menegakkan sistem kekeluargaan. Hanya saran saya kadang-kadang, ya namanya di perkebunan bang, ya harus tegakkan struktur supaya kita naik. Sekarang berat. Kekeluargaan profesional. Kalau masalah. Iya. Jadi arah ke sana, mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama supaya seperti saya bilang tadi, mudah-mudahan dari tahun ini ke tahun 2006 dan selanjutnya inilah tahun achievement ya, pencapaian kita di semua target. Dan bagaimana tadi kaki di kepala di kaki itu kan sudah totalitas itu. Dan saya tadi nonton itu seakan-akan tadi saya bilang sama Bang Hakim, udah kayak ikut aku di dalam itu. Karena terbawa dengan video tadi. Nah, jadi dari sana mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, sehat, dan apa tujuan itu bisa tercapai, menjadi satu tim yang solid, tim yang kuat. Karena saya yakin di bawah tadi sharing-sharing, saya bilang saya lebih banyak condong ke pola pikir Pak Ustadz, saya bilang. Ya, artinya pola pikir itu sebenarnya sama sih, gitu. Rencana-rencana itu sama, hanya bagaimana kita ke bawah saja bekerja sebagai tim. Kadang-kadang kalau saya di sini bang, saya bilang inilah perbedaan tim dan kelompok. Kalau kelompok hanya kelompok orang yang tidak satu misi satu visi. Kalau tim ya memang satu visi, tapi datang dari berbeda ini ya, berbeda jalur, berbeda ilmu. Jadi mungkin itu, jadi mudah-mudahan sekali lagi, mungkin ada yang kurang lebih daripada seperti yang sampaikan Laiben tadi, penerimaan, sikap,
tutur kata ya kami juga, dan begitu juga di rumah ini mungkin banyak yang kurang, saya mohon maaf di atas penerimaannya. Nanti juga di perjalanan mungkin sudah bisa lebih diturunkan kecepatan ya Bang, karena sudah di goalnya kan. Nah, mudah-mudahan semakin abang juga semakin santai, semakin rileks. Mudah-mudahan ya, kalaupun ada waktu ya nggak apa-apa, kita sharing semampu kita. Keterbatasan ada, tapi semampu kita jalin komunikasi. Nanti salam sama semua keluarga, salam sama Upung juga, karena saya tahu bagaimana beliau juga mendukung Toton ini. Jadi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Bang, dalam keadaan sehat selalu. Semua kami juga di sini sehat. Abang melanjutkan perjalanan sampai nanti balik ke Jakarta, semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bang. Terima kasih. Kenapa tadi abang ini bicara karena nggak mau, tapi kali ini abang sepuh dengan dari Rudi. Abang sampaikan kan dari Rudi tadi. Mungkin sepenggal Bang, sebelum langsung nanti. Jadi saya bilang terima kasih untuk Tuhan di malam hari ini, karena bisa kita ketemu sudah dari sekian lama. Jadi mudah-mudahan ke depan ya pertemuan kita ini bisa diberkati oleh Tuhan lah. Jadi terima kasih untuk adik saya. Nah, kita saling berdoa aja ya. Oke. Terima kasih. Makasih Tuhannya, makasih untuk semua. Jadi abang ini udah jarang kan jalan bersama. Saya kemarin berpikir karena sudah COVID itu nggak pernah kami jalan sama lagi, nggak pernah naik mobil yang beginian kami berlintas, itu salah satunya ya. Apalagi ini erat hubungannya sama usaha Toton Group. Abang ini bukan lagi penasihat abang, tapi abang ini sepuh Toton Group ya. Artinya semoga kasih karunia dari Tuhan Maha Kuasa senantiasa menguatkan, memampukan kita dalam berjuang ya, dan kita semua bisa menjadi saluran berkat. Sekali lagi terima kasih buat Budi Malau kita baru ucap ya dengan sama event Benjamin Serigar itu baru Malau ya. Saya rasa demikian dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan beserta kita. Sukses ya. Sukses ya. Salam dulu. Makasih ya Pak ya. Oke. Silakan. Yuk, mau tunggu. Wih, Ustaz, enggak. Enggak Pak. Makan. Ini kata-katanya dan yang kau bisa. Oke, selamat malam. Izin kita lagi makan di kediamannya. Lagi makan bersama kita. Sekarang kami mau melanjutkan perjalanan Pak Rudi, Pak. Baik, terima kasih Pak. Di sini kami berterima kasih juga untuk Bapak Rudi Malau dan Bapak Ridwan Segar sudah menyambut kami dengan hangat di sini dan mau berbagi ilmu dengan kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan di Poktan SMB. Semoga Poktan SMB juga maju ke depannya dan semakin baik lagi. Ini ya. Jadi masalah Bang. Nah, ya Bang, susah Bang. Sampai salam buat ya. Siapa ya? Tolong ya. 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 Ini plastik aja nggak sih?
Now the time has come to part. Time for weeping. Selamat jalan, selamat jalan dia. The mission bears a softly ring. If there is there in your heart, you heard them singing. Yap. Kita bisa coba nomor tadi ya. Udah gimana? Mobilnya udah bisa kira-kira gitu? Lampu. Teman-teman udah bisa kayak begitu lambatnya alon-alon? Udah gitu ya? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, Heavy Dream. Aku akan ditemanin teman lama Nia dan Yadi. Thank you. Gelas-gelas kaca bunyikan suara. Di manakah aku kini? Setiap Jalan dari Buaga menuju ke Mainan, Sumatera Barat. Nanti langsung ke Padang. Langsung ke pelayat ke rumah Pak Robert untuk Askep dari TP. Terima kasih. ibunda saya. Mataku terpejam, hati pun menangis, menantikan dirimu. Nanti kita mau Mainan kali. Pesisir ini. Ini pesisir juga ini. Dua lagu dari Huda Danto, Nusa dan Erlanto. Lupa kau udah jodiri denai, sumpah jo janji masa sabanuan kita berdua. Sepayuang di kota SMB. Udah si pirangku telah tiba pulang. Oke, makasih Pak Ustaz dan Erlanto videonya.